Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat luar biasa pemirsa, senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bersama dengan Anda. Seperti biasanya acaranya adalah podcast EduTalk Jogja, persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Kota Yogyakarta. Komisi D yang hari ini bersama dengan kami dan tentu juga bersama dengan Anda. Nggak cuma Indah yang nanti akan bisa ngulik-ngulik informasi gitu ya kaitannya dengan pemetaan level kompetensi guru. Seperti apa? Bicara pendidikan selalu membuat kita menjadi informasi itu penting. Membuat kita menjadi serasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mendeliver pesan-pesan ini pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga benar-benar Yogyakarta sebagai kota pelajar, kita dukung semuanya dari lini kita masing-masing. Ada bapak-bapak yang luar biasa yang sudah bersama dengan kami. Sehat semua bapak-bapak. Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan panjenengan tetap perawuh di acara ini matur nuwun nggih Bapak-bapak. Sama-sama. Pak Manarima ini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Bapak Manarima SPD, Master Engineering, Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi. Oke, Pak jelasin dulu nanti ya Pak, kira-kira itu bagian itu tuh apa saja yang menjadi tupoksinya. Ya. Tahan dulu Pak Dewan, kita ada di sini loh. Ya, sehat Pak Dewan? Sehat, Alhamdulillah. Oke, baiklah. Pak Dewan atau Mas Dewan ini adalah Bapak Nur Cahyo Nugroho, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Masyarakat terus seperti Pak Kota Jogja? Aman? Alhamdulillah, aman, tentrem. Ya. Tentrem ayam ya Pak. Tapi kalau bicara soal pendidikan kan dinamis ya. Jadi barangkali kan Bapak ada di dua sisi, satu di pemerintahan tapi satu sisi juga di masyarakat. Nanti Bapak cerita ke kita ya Pak, apa saja laporan dari masyarakat kaitannya dengan yang tema hari ini kita angkat, yaitu soal level kompetensi guru. Ya. Apresiasi yang luar biasa untuk guru-guru dimanapun berada yang sedang nonton acara ini. Pasti sesuatu yang sangat menyenangkan ketika kita bicara soal kompetensi penjenengan. Karena kompetensi penjenengan ini juga menentukan bagaimana murid-muridnya ini menjadi levelnya juga setidaknya mencapai level yang baik begitu. Terutama di Kota Yogyakarta. Ke Pak Mana aja Pak Dewan? Pak Mana, tadi kan Bapak Kepala Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Data dan Sistem Informasi. Banyak ya Pak? Lumayan. Panjang. Ya. Itu di bagian apa Pak? Jadi, secara ringkas. Kalau kami itu mengurusi guru ya, pendidik, kemudian mengurusi tenaga guru, tenaga kependidikan ya. Terus? Kemudian data dan sistem informasi itu terkait dengan aplikasi di Dinas Pendidikan ya, termasuk penyelenggaraan penerimaan murid baru. Itu di tempat kami menjadi leading sector ya, artinya tempat kami itu menyediakan sistem, kemudian di bidang SD dan di bidang SMP itu kemudian membersamai kami di dalam menyiapkan regulasinya. Gitu. Oke, baiklah. Jadi kalau PPDB itu bidangnya Bapak sibuk sekali ya? Ya lumayan lah. Ya, tapi sibuk lah Pak Dewan. Tapi kan karena kami itu didukung oleh semua bidang, jadi terasa ringan ya. Oke, baiklah. Nah kali ini kan kita mau ngobrolnya soal kompetensi guru ya. Jadi kan ini salah satu bidang yang di mana Bapak ada di sana. Oke. Secara umum seperti apa sebetulnya kompetensi guru kita di Kota Jogja? Selama ini kualitas pendidikan itu selalu dipersepsikan bahwa ditentukan oleh kualitas input siswa itu ya. Oke. Jadi kalau dikatakan bahwa guru sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus itu mesti inputnya bagus-bagus. Iya oke, tapi bagus kalau kualitas gurunya itu merata. Kalau kualitas gurunya merata di semua sekolah, maka kualitas pendidikan itu, kualitas di sekolah itu lulusannya ditentukan oleh input siswa. Nah, dalam hal ini kemudian ada juga penelitian yang kemudian menyimpulkan bahwa yang paling berpengaruh pada kualitas pendidikan itu adalah kualitas gurunya. Nah, sehingga kami kemudian di bidang PTK itu merasa bahwa kami harus punya data level kompetensi itu selengkap-lengkapnya ya. Kami sadar bahwa kualitas guru itu ditentukan oleh dua hal saja sebenarnya. Satu, guru itu dikatakan berkualitas jika punya kepribadian yang unggul atau baik ya. Kepribadiannya baik. Ya, jadi selain kepribadiannya bagus, guru itu juga harus punya kompetensi yang cukup terkait dengan profesional dan pedagogik. Artinya guru itu punya ilmu mengajar, bisa mengajarkan, dan guru punya cara-cara mengajar yang baik, menguasai materi dan bisa menyampaikan kepada siswa. Itu kompetensi profesional dan pedagogi.
Mbak bentar, pedagogi itu sering denger ya kita ya. Cuman kita mesti dikasih tahu pedagogi apa tuh? Pedagogi itu ya cara mengajar, Oh, cara mengajar itu pedagogi. penguasaan materi, cara mengajar. Kalau profesional itu bisa menyampaikan dengan situasi apapun, dengan punya alat atau tidak, bisa disampaikan ke para siswa seperti itu. Oh, kebayang nggak sih sebetulnya kalau secara kualitas guru itu sangat berkualitas, ilmunya banyak, cuma dia tidak bisa mendeliver itu dengan baik ke siswa, ya jadinya hanya kompetensi oke-nya ada di guru aja ya Pak Dewan ya? Betul. Jadi memang dua-duanya itu harus Harus lengkap sebenarnya, tapi kan tidak ada guru yang sempurna gitu ya. Oleh karena itu maka kami harus punya peta level kompetensi pada dua aspek itu ya. Kalau di aturan Permendikdasmen itu sebenarnya kompetensi guru itu ada 4 ya, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogi itu tadi. Tapi kami dalam hal ini kemudian membagi 2 saja. Kompetensi kepribadian atau modalitas mengajar dari sisi kepribadian dan sosial, kemudian dari sisi kompetensi profesional dan pedagogik. Mengapa begitu? Karena kami intervensinya itu kalau yang kepribadian maka diintervensi oleh ahli-ahli psikolog. Kalau yang kompetensi pedagogik profesional, kami mengintervensinya itu berdasarkan masukan-masukan dari ahli pendidikan atau pakar pendidikan. Nah, mengapa kami membagi 2 asesmen itu menjadi seperti itu? Ya. Tahan dulu Pak, info Bapak saya percaya banyak sekali, tapi tahan dulu ya, biarkan kita mencerna gitu kan. Setidaknya saya juga bagian dari masyarakat ya Pak Dewan. Oke, baiklah. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Ya, kita ngobrol dulu sebentar. Kita kan sama-sama pernah sekolah ya, gitu. Pak Dewan punya nggak dulu di sekolahnya? Nggak usah sebut sekolahnya nggak apa-apa juga. Artinya ada guru yang kita seneng banget cara mengajarnya, tapi ada guru yang kita biasa-biasa aja. Tapi ada guru yang kita mau masuk tuh rasanya nggak mau ketemu sama guru itu, entah itu takut atau entah itu merasa komunikasi kita kurang baik. Barangkali itu ada nggak Pak Dewan dulu? Ya memang ada ya, seperti tadi Pak Manarima bilang, ada guru itu yang pinter, tapi ternyata dalam menyampaikan tidak bisa sempurna. Angil ya Pak? Angil begitu ya. Angel wes angel. Oke, terus. Tapi ada juga yang yaitu tadi siswanya aktif semua, bagus-bagus semua, tapi gurunya mungkin kurang mengikuti. Dan yang sekarang jadi itu yang ketinggalan. Apalagi sekarang trennya tren IT ini, anak-anaknya sudah pakai, Pak, kalau pada pakai ini. Ya sudah pakai jakjet ya. Dia guru menyampaikan langsung cari AI, langsung tanya, Pak, ini kayak di AI katanya bilangnya gini nih. Jadi dikomparasikan gitu. Dikomparasikan, begitu. Nah, sehingga otomatis guru pun juga perlu dipetakan kompetensinya, kemudian kurangnya apa? Nah, inilah yang kemudian Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan incas di situ ya. No, oke, baiklah ya. Jadi artinya ketika ada suatu masalah kita jujur kemudian menilai masalah itu apa sehingga nanti solusinya jadi solusi yang terbaik gitu kan. Makanya tadi pemetaannya ada 2 ya Pak ya. Tadi yang satu soal kepribadian, yang satu soal keprofesionalan dan sekaligus pedagogi gitu. Yang ada ini selama ini kan profesi guru itu ditentukan oleh sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik itu diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Kemudian guru itu menyandang namanya guru profesional. Karena sertifikasi itu tadi. Guru profesional itu berhak mendapatkan tunjangan guru, tunjangan profesional guru. Kalau yang sertifikasi itu fungsinya untuk mendapatkan tunjangan. Kalau yang kami lakukan ini, pemetaan level kompetensi ini, fungsinya untuk meningkatkan kualitas guru bagi yang masih pada level-level bawah. Tapi kalau level atas tentu ada perlakuan yang berbeda ya. Seperti gitu. itu ya. Berbeda maksudnya gimana Pak? Gini, kalau yang kami perlu jelaskan dulu level kompetensi guru itu apa ya. Iya. Kenapa? Jadi level kompetensi itu memang kita perlu identifikasi agar kita tahu aspek mana yang perlu kita tingkatkan. Nah, saya sampaikan tadi bahwa ada 2 hal ya. Ada aspek kepribadian dan ada aspek kompetensi profesional dan pedagogi. Kalau kompetensi kepribadian itu kami membagi menjadi 3 level. Guru itu dikatakan kepribadiannya bagus jika kita mengukurnya itu ada 3 level ya.
ada yang optimal yang paling tinggi itu, ada yang optimal, ada cukup optimal dan kurang optimal. Nah, yang kurang cukup dan kurang optimal. Yang kurang optimal ini perlu diintervensi. Dia pada aspek apa sih kemudian yang perlu kita berikan pelatihan ya. Kemudian kalau dia sudah optimal tentu ini bisa menjadi mentor. Saya menjadi mentor. Nah, kalau yang kompetensi profesional dan pedagogik itu ada 5 level sesuai dengan Permendikbudnya. Satu, level yang paling bawah itu level paham ya, level paham, terus level dasar, level menengah, kemudian level mumpuni, kemudian yang terakhir adalah level ahli. Pada yang ahli ini itu kemudian dapat menjadi mentor bagi yang lain. Kalau yang paham itu nanti ikut pelatihan. Kalau yang dasar juga ikut pelatihan. Kalau yang level menengah ini biasanya kalau sudah yang level paham dan dasar ini sudah habis, baru kita sentuh yang menengah. Karena kalau level menengah itu sudah layaklah menjadi guru yang baik ya. Apalagi kalau sudah ditunjang dengan kepribadian yang bagus, maka itu sudah bagus seperti itu. Oh, oke. Nah, gitu loh levelnya Ya, itu, level guru itu. Level baik. Ini baru ngapalin level ini. Oke, Pak, komentar dulu Pak sebelum dilanjut. Ya, jadi dengan adanya data tersebut, otomatis Dinas Pendidikan kan sudah melakukan pemetaan. Oh, ini guru di tingkat Kota Yogyakarta, karena di sini ada guru SD dan guru SMP ya. Gitu ya. Sudah dilakukan pemetaan, kemudian setelah itu akan ada tindak lanjutnya. Dan disinilah peran DPRD. Nantinya saya yakin dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta akan melakukan pelatihan-pelatihan yang cukup diperlukan gitu ya, baik yang online maupun yang offline ya, karena otomatis pelatihannya ini kan macam-macam. Ada yang memang pelatihan yang harus langsung tatap muka gitu ya, ada yang bisa jadi cukup dengan daring semacam itu, sehingga artinya nanti dipetakan terus dinas nanti mau melakukan apa, ini yang kemudian didorong oleh dewan ya. Oh, tapi pemetaan dan selanjutnya ini memang tugas dari dinas yang melakukan. Oh, sejauh mana Pak sebetulnya kemitraan penjenengan? Artinya selama ini dipantau ya Pak untuk pemetaannya gimana? Ya, jadi biasanya ya tahun ajaran baru akan ada ujian ya, apalagi ujian SPD meskipun besok sudah ganti ya Pak. Ya. Nah, sudah ketahuan ini. Ya. Sudah ketahuan ini sekolah di Kota Yogyakarta peringkatnya berapa dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi bahan evaluasi. Begitu. Nah, kalau untuk tingkatan SMP, saya yakin di sekolah negeri sudah bersaing, rata-rata hampir sekolah negeri juga cukup bagus. Nah, ini di sekolah SD ini, nah ini kan dengan swasta apa ya istilahnya, oya-oyaan ya, oya-oyaan. Nah, ini kemudian menjadi PR begitu ya, menjadi PR dari Dinas Pendidikan bagaimana agar itu tadi bisa jadi karena inputan ketika di SD itu banyak masyarakat itu mensekolahkan di swasta. Sehingga inputan-inputan yang bagus-bagus itu masuk swasta. Bisa jadi ya. Tapi ketika di SMP, yang inputan bagus-bagus itu ternyata masuk ke negeri. Nah, begitu ya. Nah, ini agak-agak mambu-mambu kualitas gitu. Nah, begitu. Cuma, nah itu tadi kata Pak Manarima, tinggal gurunya. Sempat juga dibahas Pak di acara-acara semacam ini gitu. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin tinggi level ekonomi orang tua, biasanya milihnya adalah di SD swasta gitu. Makanya penegasannya ini kan riset ya Pak ya, bukan kemudian judgement apapun gitu. Oke, baik. Kalau saya tuh memang sangat mengapresiasi dewan kita itu ya. Karena ketika kemudian kita rapat di dewan itu, kita dituntut untuk punya target. Satu punya target, dua punya data. Jadi tidak asal membuat kegiatan, tapi didasari oleh data. Berapa orang yang akan ditingkatkan kualitasnya, berapa tahun, itu kan semua harus mengetahui guru kita itu pada level apa sih sebenarnya ya. Di negeri itu seberapa berkualitas, di swasta itu seberapa berkualitas. Nah seperti itu, sehingga saya merasa bahwa pemetaan level kompetensi ini memang penting untuk kita dapatkan, untuk kemudian menjadi data kita, tidak hanya untuk yang perlu diintervensi, tetapi ketika ada permintaan dari Kemendikdasmen, misalnya, misalnya event lomba guru berprestasi, atau calon instruktur nasional. Langsung cek nah, gitu ya, itu Pak. sudah punya data, ya. Calon narasumber apa, kita sudah punya ini. Sehingga kemudian atau calon kepala sekolah.
Kami sudah punya data yang benar-benar valid, benar-benar teruji. Kemudian itu bisa kita gunakan dengan optimal mungkin agar semuanya itu kita lakukan berdasarkan data. Tidak ada yang kemudian like and dislike. Udah, saya aja yang ngomong gitu, Pak. Nggak sama Bapak. Oke, gitu ya. Jadi kita satu frame ya untuk melihat ini. Artinya bagaimana dinas eksekutif dan dewan sebagai legislatif ini memformulasikan sesuatu yang balik baik untuk masyarakat Kota Yogyakarta dari sisi pendidikan. Kali ini mengenai level kompetensi gurunya. Oke, nah sekarang kita pengen denger nih Pak, kan based on data nih. Datanya gimana Pak kalau soal level sampai dengan ini kan bulan Oktober 2025. Leveling guru kita tuh seperti apa? Pengen tahu kan ya Pak Dewan ya? Oke, monggo silakan. nanti aja dulu itu. Itu terakhir. Nggak boleh sekarang. Terakhir. Saya ingin tahu gitu loh, Pak. Kita ketahui dulu apa itu pemetaan, apa hasil pemetaan itu. Boleh. Itu Oke, penting. baiklah. Nanti kalau Tadi hasilnya Bapak sudah katakan terakhir. ya, parameternya apa? Ya, sekarang oke, pemetaannya. Ya, jadi pemetaan itu hasilnya 3 yang kita harapkan ya. Satu, hasil pemetaan itu yang diberikan kepada guru. Itu nanti berupa profil kompetensi. Guru itu sudah akan pegang profil masing-masing. Oke. Kepribadiannya seperti apa, kemudian kompetensi profesional dan pedagogiknya seperti apa. Guru itu harus pegang untuk Punya dirinya menjadi masukan bagi dia. Oh, saya itu kurangnya di sini. Saya harus memperbaiki di sini. Kan peningkatan kompetensi itu tidak harus menjadi tanggung jawab dinas pendidikan. Tapi kalau itu memang bisa dilakukan secara mandiri, kenapa tidak? Apalagi itu untuk kepentingan guru, ya. Jadi kemudian yang kedua, hasil yang kedua ya, selain profil kompetensi untuk yang bersangkutan. Nah, yang kedua ini ada peta kompetensi untuk satuan pendidikan untuk sekolah. Jadi guru, jadi sekolahnya juga. Sekolah diberikan rekap profil kompetensi gurunya. Nah, jadi sehingga kepala sekolah itu bisa melihat, oh, guru yang ini itu kurangnya di sini. Oh, saya ikutkan kegiatan kolektif kolegial sekolah, misalnya komunitas belajar, ya, komunitas sekolah di mana sekarang itu kan kita punya komunitas belajar di sekolah. Jadi mereka secara mandiri memang secara bersama-sama kolegial itu melakukan kemudian peningkatan kompetensi. Sekarang itu kan ada hari bebas mengajar guru, hari belajar guru gitu ya. Jadi di hari tertentu itu guru mata pelajaran itu liburkan. Untuk mereka berkumpul sesama semapel mereka itu, kemudian mereka berdiskusi topik-topik apa yang mungkin perlu mereka bicarakan di situ dibicarakan, kemudian apa yang perlu dilakukan, mereka merancang kegiatan di situ. Nah, ini pentingnya peta level kompetensi untuk satuan pendidikan. Jadi selain itu juga kepala sekolah bisa membaca, oh, guru ini kepribadiannya seperti ini. Dalam mengambil keputusan cenderung dia menggunakan logikanya. Oh, ini cenderung menggunakan perasaannya. Maka saya harus bersikap seperti ini terhadap guru ini. Nah, di dalam bertindak ini, jadi itu kan lengkap nanti. Dari sisi kepribadian itu nanti hasilnya lengkap. Dari sisi kompetensi yang lain juga hasilnya lengkap, sehingga bisa kemudian sekolah itu melakukan bersikap terhadap guru itu. Jika guru itu mungkin dianggap lemah pada sisi ini, ya dia bisa ikutkan pelatihan apa seperti itu. Jadi tidak hanya dinas. Nah, kemudian hasil yang ketiga itu adalah hasil peta kompetensi untuk dinas sekota Yogyakarta. Nanti dinas pendidikan kemudian memetakan, oh, kita punya sekian persen guru yang pada level dasar, ya. Kita punya sekian persen guru punya di level faham. Nah, inilah kemudian yang paling urgent untuk dilakukan intervensi sehingga bisa naik levelnya. Nah, kemudian dari jumlah itu kemudian nanti kan dibagi. Ini selesai dalam sekian tahun, ya. Meskipun begitu, ya. Meskipun begitu, terkadang intervensi kami itu juga tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal ketika yang bersangkutan juga resisten terhadap program dinas pendidikan. Jadi kadang-kadang juga ada program dinas pendidikan yang oleh guru itu sudah, saya begini aja lah, begini aja sudah dapat sertifikasi, gitu kan. Jadi sehingga kemudian ini perlu kita dorong, ya. Jadi
ya namanya manusia ya, ya kompleks juga masalahnya. Oke, baiklah. Ya, barangkali yang ini kan tadi pemetaannya fungsinya untuk apa dan sebagainya ya Pak. Jadi kita mengetahui, oke, metodologinya seperti apa dan siapa yang memetakan. Ini kan penting ya, karena kadangkala ya kan, ibarat riset itu kan metodologinya banyak ya, sehingga kan orang juga perlu dong tahu ini metodologinya apa, terus siapa yang memetakan semua ini, petugasnya siapa? Kewenangan siapa yang memetakan? Jadi asesmen ini kita kerjasamakan dengan lembaga asesmen. Yang kerjasama dengan lembaga asesmen dalam hal ini dinas ya? Dinas Pendidikan bekerjasama dengan lembaga asesmen. Oke. Jadi yang menyelenggarakan adalah lembaga asesmen yang memang punya kualifikasi untuk mengasesmen kompetensi ya. Jadi mereka menyiapkan, kemudian kita laksanakan secara daring. Oh, itu daring. Daring ya. Barengankah? Gini, kalau biasanya asesmen itu dilakukan manual ya. Manual. Jadi dikerjakan. Maksudnya offline? Iya, offline. Kalau offline itu lama sekali. Lama pengerjakannya, kemudian harus memerlukan sumber daya yang luar biasa. Baik, sekarang daring. Kalau daring itu cepat. Karena bisa sekian ribu orang itu mengerjakan dalam waktu yang sama sekaligus. Jadi bersamaan kan? Iya, bersamaan. Tapi kan tidak semua guru itu kemudian dalam waktu yang sama kesempatannya ada. Itu kan? Jadi kami mengasesmen online itu selama beberapa hari ya, kita siapkan waktu 2-3 hari. Dari pagi sampai sore, dia bisanya di jam apa? Langsung masuk. Berapa lama waktunya? Iya, jadi kalau yang kepribadian itu 90 menit. 90 menit, oke. Kalau yang profesional pedagogi? Kalau yang profesional pedagogi itu 240 menit. Lama. Karena memang berarti nggak sampai 1 hari lah. Udah 4 jam lah, 4 jam kita memang detail sekali ya, detail sekali agar kemudian data yang kita dapatkan itu semakin lengkap ya, semakin detail, semakin lengkap. Tapi dalam 1 hari itu kita sediakan 3 hari. Oh, 3 hari. Iya, 3 hari. Seluruh guru di Kota Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta. Ya, kita utamakan dulu yang SD SMP. Oh, SD SMP. Kalau yang TK itu kan karena belum wajib belajar ya. Nah, makanya kita SD SMP dulu. Kalau kita sudah punya datanya, kemudian kita evaluasi, ya, kemudian kita buatkan programnya. Karena asesmen ini langsung terkonek ke pelatihan apa yang dibutuhkan. Dan itu right on time, nilainya langsung keluar? Tidak. Oh, tidak. Jadi ada nanti tim penilaian dari lembaga yang tadi sudah ditunjuk oleh dinas. Dan mereka, Nyon Sewu, mereka mendaftar atau artinya kalau mendaftar kan sukarela ya, saya sekarang mau di assessment, atau itu sudah ada jadwal? Iya. Kalau di mereka sistem mendaftar nanti banyak yang tidak pengen ya. Banyak tidak pengen. Makanya kami paksa. Maksudnya bukan dipaksa itu bukan berarti wajib lah, Pak. Wajib ya, wajib. Mereka wajib mengikuti. Kemudian kita fasilitasi dengan proktor ya. Di sekolah itu ada proktornya, ada penghubung. Penghubung apa yang menjadi kendala di sekolah oleh guru itu. Apakah kendala teknis apa, itu nanti yang akan mengkomunikasikan ke penyelenggara. Ya, ini artinya kita sedang mengkolek data ya Pak. Kenapa tadi kemudian saya tanya peta terlebih dahulu, supaya ibaratnya kita tumpeng, ini loh wujudnya tumpeng, nanti akan kita breakdown satu persatu. Tapi it's okay, terima kasih Bapak sudah menjelaskan kepada kita banyak mengenai bagaimana kompetensi guru itu ada levelingnya. Termasuk sebetulnya tujuannya bukan hanya level aja, cuman bagaimana solusinya ketika dia ada pada level tertentu. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali lagi nanti sesudah jeda berikut ini tentu di podcast EduTalk Jogja. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Indah Dina masih juga bersama dengan Pak Manarima dan juga Pak Nur Cahyo ya. Pak Manarima ini dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, sedangkan Pak Nur Cahyo dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Temanya pemetaan level kompetensi guru. Tadi di sesi awal saya dan Pak Nur Cahyo sedang mengkolek informasi dari Pak Manajeh kaitannya dengan apa sih itu level kompetensi guru, pemetaannya seperti apa dan sebagainya. Masih disimpan sih informasi pemetaannya tuh hasilnya apa di Kota Yogyakarta ini. Tapi nanti dulu jangan khawatir, pada akhir nanti juga Pak Manima akan kasih tahu rapotannya seperti apa gitu. Tapi Pak Dewan kan pasti harus komentar dulu gitu dari mekanisme ya Pak. Tadi Bapak katakan kan mekanismenya seperti ini, daring sih memang, dan itu wajib atau dipaksa dalam quote unquote gitu. Monggo Pak. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa ada tim asesor yang melaksanakan tugas untuk melakukan kompetensi atau pemetaan guru begitu ya. Dan itu saya yakin instrumennya sudah cukup
luar biasa gitu ya. Untuk pasti bisa, dipikirkan dengan detail ya Pak. Ya, Oke. dengan para akademisi yang telah nanti akan disampaikan outputnya seperti apa. Namun ada beberapa hal ya yang mungkin sebenarnya saya yakin sudah masuk di sana. Ya. Kemarin kami waktu reses itu pernah dapat keluhan Pak, kok kalau di sekolah negeri itu guru seakan hanya menyampaikan. Kemudian siswa ini ya kan inputnya beda-beda ya. Siswa sekolah itu kan ada yang langsung nyantel, ternyata ada yang harus lama. Sehingga ketika di rumah mereka mengeluh pada orang tuanya, Bu, aku nggak dong masalah ini gitu ya. Tingkat kemudengannya berbeda-beda. Tingkat kepahamannya akan saya yakin akan berbeda-beda. Meskipun tadi ya gurunya sudah bagus gitu ya, kemampuan menyampaikan sudah bagus, tapi ada siswa yang bisa jadi kemampuan menerimanya juga mencernanya kurang bagus. Nah, sehingga saya yakin ini juga butuh butuh perhatian juga dari guru, dari sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Oke, baiklah ya. Ini masukan dari Pak Dewan Pak. Ya, mau silakan Pak Mana. Jadi memang permasalahan pendidikan itu kan kita kompleks ya. Bahwa keberhasilan pendidikan itu banyak sekali yang mempengaruhi ya. Kita kan tadi sudah sampaikan bahwa satu ada kualitas input siswa, ya kan, kemudian ada kualitas guru. Yang lain juga ada seperti sarana prasarana, seperti lingkungan sekolah dan lain-lain juga ada 9 standar itu ya. Kemudian mempengaruhi bagaimana terjadinya proses yang menarik pembelajaran di sekolah itu. Jadi banyak sebenarnya yang mempengaruhi. Meskipun yang paling dominan adalah kualitas guru. Kualitas guru ini paling dominan memang. Oleh karena itu kemudian biasanya di sekolah negeri, terutama di sekolah dasar itu ya, kita itu memang motivasi gurunya itu sudah melemah gitu ya. Berbeda dengan di sekolah swasta. Kalau di sekolah swasta memang dituntut kualitas pendidikan yang maksimal agar dapat murid gitu ya. Kalau di sekolah negeri itu kan motivasinya untuk mendapatkan siswa kan tidak begitu tinggi, meskipun sekarang sudah dituntut untuk tapi kalau di sekolah negeri itu kan mereka sudah dibayar dengan gaji yang sangat standar, kemudian dapat tunjangan sertifikasi macam-macam, sehingga guru itu relatif nyaman gitu ya. Berbeda dengan di swasta. Kalau di swasta itu tidak dapat murid ya gajinya ya tentu menyesuaikan dengan kemampuan sekolah seperti itu. Nah, sekolah-sekolah yang di swasta ini kemudian Dinas Pendidikan punya intervensi juga bahwa sekolah swasta itu mendapatkan bosda untuk membantu biaya operasional. Kemudian kami juga ada insentif untuk guru-guru swasta sehingga kemudian membuat mereka itu agak lebih sejahtera lah meskipun jumlahnya tidak banyak ya. Oke, yang diintervensi nggak kualitas guru yang di SD negeri itu tadi Pak, yang kira-kira terjebak dalam zona nyaman saya begini aja kan sama? Nah, gitu. Ya itulah makanya pemetaan level kompetensi ini kemudian kita lakukan untuk kemudian memotret kira-kira aspek apa sih kemudian yang paling dirasakan oleh guru-guru di sekolah negeri itu. Ya mungkin semangat berprestasinya yang lemah, atau mungkin ya banyak pada sisi kepribadian yang ini ya, sehingga kemudian kita bisa menentukan pelatihan apa yang cocok. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwa pelatihan itu akan optimal jika yang bersangkutan juga menangkap pelatihan itu dengan senang hati. Kalau mereka juga malas ikut, tentu ya ini ya, artinya kita perlu memberikan motivasi kepada mereka untuk kemudian ini. Tapi kalau saya melihat akhir-akhir ini di sekolah negeri pun kualitas gurunya bagus-bagus, masih muda-muda ya, sudah tidak banyak lagi yang tua, sehingga mereka relatif masih punya semangat yang luar biasa untuk kemudian memajukan sekolah. Oh, seperti itu Pak jawabannya ternyata. Jadi ya karena apa-apa istilahnya sudah ada aturan sudah ini, akhirnya menjadi kurang termotivasi untuk bersaing ya Pak. Sementara yang swasta yang memang harus berjuang, ibaratnya kalau hotel tuh okupansinya kan harus tinggi gitu ya, sehingga dia kan harus gaspol untuk oke. Mudah-mudahan mindset ini bisa berubah ya Pak ya. Nah, dari yang dipetakan itu seperti apa Pak? Kita lanjutkan lagi. Kalau yang hasil pemetaan kami kemarin itu memang belum 100%, karena ketika kita melakukan pemetaan itu
Ada juga guru yang mungkin ada tugas lain. Sehingga belum semua ikut. Ya, ini di batch berikutnya, di kesempatan berikutnya. Karena memang kita akan. Tahun ini baru berapa kali? Pokoknya tahun ini harus selesai pokoknya. Tahun ini. Kita ini sudah di batch ketiga ya. Sudah berapa persen yang ikut? Jadi kita sudah mengasesmen guru-guru di SMP, kita sudah mengasesmen guru-guru di SD. Itu sudah sekitar 3.000-an 80 orang. Menurut data kami itu sekitar ya paling masih sekitar 20 sampai 40 orang yang belum asesmen. Oh, ya tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Oke. Jadi persentasenya udah banyak sebetulnya. Pertanyaannya hasilnya ya, Pak. Udah boleh belum ini nanya hasil? Boleh. Oke. Ya. Gimana, Pak? Jadi untuk hasilnya yang di guru SD ya. Guru SD itu kalau asesmen kepribadiannya itu kita punya PR 14% yang masih kurang optimal. 14% PR-nya pemirsa? 14% yang kurang optimal, kemudian yang cukup optimal itu 64% dan itu sudah bagus ya, sudah layak untuk menjadi guru. Kemudian yang 22% ini yang optimal, yang bagus. Memang secara kepribadian itu 22% itu bagus. Kemudian yang SD itu pada standar kompetensinya yang masih kita PR itu di faham itu sudah yang di level 1 itu sudah tidak ada lagi. Sudah nol ya. Di SD itu masih punya 4% ya. Yang sedikit yang masih level dasar. Oh, dasar. Kalau paham sudah nggak ada. Paham sudah. Lulus semua. Lulus. Berarti sudah paham semua di dasar ini pun kalau di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah agak parah itu ya. Sudah perlu didorong untuk kemudian ditingkatkan kompetensinya. Kalau kompetensi profesional ini dan kompetensi pedagog ini sebenarnya diikutkan pelatihan itu bisa cepat mendongkrak. Ya. Harusnya ya. Kalau kepribadian itu sulit. SD itu untuk kompetensi kepribadian itu kita punya PR 14% yang harus kita up ya, harus kita tingkatkan. Kemudian di level kompetensi profesional dan pedagogik kita punya 4% yang harus kita segera intervensi. Kemudian yang tingkat atau jenjang SMP ya. Kalau jenjang SMP itu hampir mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Yang paham tidak ada lagi ya. Kemudian yang dasar itu 2%. Oh, sedikit ya. Kemudian menengah itu 46%, yang mumpuni 52% besar itu. Oh, udah banyak yang mumpuni. Tapi kalau saya melihat mencoba mengambil satu guru yang saya anggap paling bagus itu ya, iya. Jadi karena memang asesmen kita ini sangat kompleks, sangat banyak ya, meliputi misalnya kalau yang asesmen kompetensi itu ada yang numerasi, literasi, kemudian beberapa itu kemudian mungkin tidak semua orang itu menguasai semua cabang ya. Jadi sehingga kemudian yang paling pun kemudian hanya menempati pada level mumpuni. Meskipun begitu, ada orang yang dianggap Bapak bahasa masyarakat aja ya Pak, paling jago itu belum masuk di level ahli. Standarnya ketinggian kali. Bisa jadi seperti itu ya. Kita aja akan mencernanya kita. Ya ini kan perlu dievaluasi ya, perlu dievaluasi. Ke lembaga ya Pak? Iya, ke kami juga, ke lembaga juga itu. Perlu dievaluasi karena yang bikin pemeringkatan siapa? Lembaga atau dari dinas? Ya, kita rumuskan bersama ya. Rumuskan bersama sehingga kemudian memang beberapa guru saya ajak ngomong ya. Ini soalnya gimana? Oh, sulit, Pak. Ya memang sulit. Untuk soal menentukan level itu kan harus ada yang mudah. Harus ada yang menengah dan sulit ya. Ya, nanti nggak ada grade-nya kalau nggak ada yang gitu. Kalau semuanya mudah ya semua levelnya mumpuni ahli. Semua, iya, seperti itu. Oh iya. Atas data ini komentarnya apa Pak Dewan? Jadi saya yakin tadi ya yang sudah disampaikan Pak Manirima yang di level paham itu kan sudah nol semua. Berarti alhamdulillahnya tingkat assessment hasil dari pemetaan ini sudah lumayan bagus, lah ya. Sudah cukup bagus gitu ya. Meskipun menjadi PR-nya masih banyak ya Pak? Ya tidak banyak sih sebenarnya. Ya kalau gitu, kita kan pengennya kan iya. Semua di level yang paling bagus. Paling bagus kan karena sampai kita pelajar Pak. Ahli gitu ya, yang dimana bisa menjadi mentor bagi guru-guru yang lain untuk juga terus berprestasi gitu ya. Jadi ini dinas didorong ya Pak untuk bisa terus memformulasikan yang paling baik supaya mereka upgrade semua untuk
Ini besok diulangi lagi nggak Pak asesmennya? Kita evaluasi dulu, Ya, oke. kemudian Kalau sudah semua, kemudian intervensi, Oke. intervensi, Berapa lama? baru di asesmen Nilai lagi. Iya. Makanya kan ada asesmen ulang setelah Iya, intervensi. iya. Jadi kalau asesmen sekarang kita tidak ngapa-ngapain, kemudian besok asesmen assessment lagi ya lagi. sama saja nilainya. Aja. Kan? Barangkali malah turun. Enggak, Bisa begitu. Guru maaf. Ini kan Iya, kita lagi iya. ngobrol soal teorinya. Meskipun begitu, semua program itu mesti ada kelemahannya. Ya, Ya. oke. Kami dari awal menyadari bahwa karena ini jumlahnya banyak, kemudian juga tidak gampang ya, tidak gampang menyatukan guru dalam satu waktu itu, Ya, oke. satu waktu kesempatan itu, maka kami melihat bahwa apabila ada guru yang resisten Oke, terhadap hasil? terhadap kegiatan ini, maka itu nanti ya tidak valid nanti hasilnya. Oh, karena dia udah resisten iya, dulu. Iya, atau ini tidak tersampaikan dengan baik, maksudnya ada juga kekhawatiran di gurunya, wah jangan-jangan besok saya akan diapakan gitu kan? Itulah kemudian yang kita antisipasi sejak awal. Kita antisipasi sejak awal, sehingga kita memang betul-betul mempersiapkan asesmen ini dengan sebaik-baiknya. Kita di awal itu kemudian mengumpulkan kepala sekolah dulu. Mengumpulkan kepala sekolah, mengumpulkan pengawas. Ini sosialisasi Iya, dulu? Sosialisasi secara baik, Ya. bahwa ini itu untuk memotret Ya. kondisi kita. Ya, bukan untuk menghukum, bukan. Ya. Ini hanya untuk memotret. Nah, kita itu perlu ngapain sih? Karena kalau kita tidak punya level kompetensi, maka kita kan bingung. Kita membuat program itu kadang-kadang salah sasaran karena kita nggak tahu sesungguhnya Sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Ibarat ini tentara kan kita mesti ngerti, iya. sehingga nanti senjatanya yang seperti apa itu Betul. nggak salah, gitu ya Pak? Ya. Oh ya ya. Tapi tadi Pak, ketika penjenengan maksudnya dinas ya Pak ya, Ya. komunikasi dengan para kepala sekolah dan ini sudah dilakukan asesmennya, respon guru gimana? Nah, jadi waktu kita sosialisasi ke kepala sekolah, kita memahamkan tujuan asesmen ini, kemudian kepala sekolah dengan antusias juga sangat senang dengan kegiatan ini. Oke. Karena tentu mereka punya kepentingan di situ, pengen tahu persis guru-guru di sekolahnya. Sebetulnya seperti Sebetulnya apa? seperti apa. Sehingga dia di dalam membuat program, bertindak di sekolah itu kemudian terukur ya. Guru ini harus bagaimana menghadapinya. Karena asesmen kepribadian kita itu sampai kepada hal-hal yang mendalam, sehingga oh ini orangnya seperti ini karakternya seperti ini, sehingga guru juga kepala sekolah juga kemudian ada dalam bergaul dengan orang-orang tertentu itu juga mengetahui persis. Oke. Tidak salah treatment ketika terjadi sesuatu Ya. terhadap guru yang bersangkutan gitu ya. Oh, oke baiklah ya. Kita tinggal menunggu hanya sekitar 20 sekian aja tadi yang belum melakukan assessment, tapi ini batch berikutnya Ya. akan segera Ya, akan berlangsung. segera berlangsung. Oke. Berarti mereka ini tidak harus ke dinas ya, Pak? Bisa dari mana saja ujiannya ya? Karena daring ya. Betul. Oke, ya. Tapi berarti kan pola-pola yang seperti ini kan memungkinkan guru untuk bisa melihat Ya. ini nggak Pak? Jadi misalnya ada pertanyaan ini, guru harus melihat dulu kemana gitu, memungkinkan atau tidak? Begini, cara asesmen itu kita buat ada waktunya ya. Oh. Dan misalnya di item tes ini waktunya 10 menit. Oh iya. Sehingga dia tidak ada waktu untuk kemudian Bertanya ke pihak lain. Phone a friend. setelah selesai di item tes itu, kemudian dia boleh istirahat. Lanjut lagi 1 jam kemudian boleh. Oh. Tapi di waktu itu dia harus menyelesaikan Oke. soal-soal itu. Baik. Istirahat lagi, menyelesaikan lagi. Nah, itu kita seperti itu. Oh, Sehingga itu enak. Oke, jadi apa namanya juga tidak memungkinkan ada intervensi pihak lain yang Ya, mengerjakan ya, soal ya, itu, karena ya. tadi kan ada menit-menitannya. Jadi kami juga pahamkan kepala sekolah bahwa jangan sampai kemudian ini itu tidak serius dilakukan. Ya. Karena ini sangat besar manfaatnya bagi sekolah juga, Baik. gitu loh. Jadi sehingga kami bersepakat bahwa sekolah itu wah ini bagus. Ini programnya DIY sendiri, Pak? Iya, kita sendiri. Jadi di kota, ya. di kota saja. Di kota saja. Oh, Nah, ya. kemarin saya ketemu dengan kepala-kepala bidang PTK se-DIY. Saya sampaikan. Mereka belum berarti. Mereka, saya Boleh nggak tepuk bagus tangan ini. buat kota? Maju, selangkah lebih ya, maju. kemudian mereka juga tertarik untuk ikut itu. Ikut itu. Ya. Oh, ya, baik. Tadi batch 1, batch 2, batch 3 pertanyaannya beda-beda kan, Pak? Beda,
sama tapi polanya sama, ya, cuma pertanyaannya ya, beda. ya. Nanti kan bisa berdua kan tanya ke yang ke satu. Oh apa enggak, aja? saya pastikan tidak bisa, tidak Oh, bisa iya, Mbak Nanda. ya. Tidak bisa mengajari kan dia sendiri nggak tahu. Oke, tapi baru tahu ya Pak Dewan ya. Karena segala sesuatu kan pasti dilihat Iya. celahnya gitu. Kemudian mereka ini bisa kan itu seperti Facebook ya, seperti Facebook punya akun, Oke. mereka masuk, dia bisa sekarang sudah bisa melihat hasilnya. Oh, Oh login hasil saya sendiri seperti apa? bertanya. Iya. Oh iya iya. Kalau yang data-data yang sifatnya pribadi memang kami sembunyikan ya, kami tidak expose ya. Jadi Oke. hal-hal yang itu kita Personal rahasiakan, ya personal kita rahasiakan sehingga yang bersangkutan nanti tidak akan terekspos dia pada level apa. Oke Pak, atas apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan, sebetulnya saya sebagai masyarakat aja menjadi, oh ini selangkah lebih maju. Artinya ketika saya menjadi orang tua, ketika mau menyekolahkan anak, kan menjadi tahu ya seperti apa sebetulnya kompetensi guru-guru anak-anak kita gitu. Apa yang mau Bapak sampaikan? Apresiasi ya Pak ya ke Dinas ya Pak? Yang pertama apresiasi karena ini juga meringankan beban sekolah ya. Terutama sekolah swasta saya yakin sangat tertarik gitu ya karena itu juga apa? Nanti bisa buat promo ya Pak. Ternyata Ya, untuk guru-gurunya promosi juga. Oh iya, guru-gurunya levelingnya tinggi loh semua. Apalagi gitu. tadi juga dapat info di level pusat itu juga ada lomba gitu ya. Nah, apalagi hal-hal semacam ini dilombakan itu saya yakin motivasinya akan bertambah gitu ya. Motivasinya juga akan bertambah dan kami di DPRD juga akan sangat mendukung gitu ya kegiatan semacam ini. Jadi jangan sampai hanya anaknya terus yang suruh lomba gitu ya. Nah, gurunya juga jangan anaknya aja begitu. yang dinilai ya Pak. Gurunya juga mesti dinilai gitu ya, karena kualitas guru juga menentukan. Tapi yang lebih juga dari itu mungkin sebagai masyarakat kadang-kala kita juga ini yang negeri memang harus upgrade gitu, betul. harus punya kesadaran berkompetisi yang baik supaya ya kan tidak semua punya ekonomi yang bagus, tidak semua punya level pendidikan yang bagus, sehingga masyarakat menyekolahkan di SD kan juga karena ini sekolahnya gratis, ditanggung oleh pemerintah, ada bosda, ada segala macam lah. Apa yang Bapak mau sampaikan? Oke, ada beberapa sekolah negeri kita itu yang kekurangan siswa. Namun setelah saya mencermati angka kelahiran, ternyata memang angka kelahiran kita itu memang rendah ya, rendah. KB ya Pak? Kalau kita itu kota Yogyakarta itu tidak banyak siswa yang dari luar kota, maka kita itu lebih parah lagi itu anunya. Jadi memang untungnya masih iya, banyak yang dari masih luar kota. banyak. Jadi Oke. kekurangan siswa pada sekolah kita itu sebenarnya bukan karena animo masyarakatnya rendah ya, tapi memang jumlah penduduknya yang memang kurang. Oh, yang untuk umur segitu. Ya, nah, sekarang ini oleh Pak Wali Kota itu coba didorong SD negeri itu untuk di branding. Bagaimana kemudian di masyarakat itu sekolah negeri itu dianggap sekolah yang bagus pembelajaran agamanya, bagus pelajaran bahasanya ya. Jadi anak-anak misalnya tamat SD itu dia sudah, kalau Islam ya, kalau Muslim dia sudah hafal 1 juz amma itu hafal. Kemudian ada SMP yang keunggulan bahasa. Kalau masuk ke SMP yang ini meskipun kurang diminati oleh masyarakat ya, itu keluarnya sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa bahasa Mandarin. Jadi rebranding. Kita branding sekolah itu menjadi sekolah yang punya kualitas bagus sehingga pilihan itu ke sekolah negeri dulu, baru ke sekolah swasta. Nah ini penting untuk kemudian anggaran kita untuk jaminan pendidikan ini juga tidak terlalu banyak terserap ya, bisa untuk yang lain lah seperti itu. Oh iya, ada komentar Pak soal anggaran? Kita berharap bahwa warga khususnya kota Yogyakarta ya, nah, mungkin karena itu tadi ya, karena sekarang ini harga tanah di kota Jogja mahal, sehingga banyak warga kota itu Keluar ya. Pindahnya keluar di kota Yogyakarta, sehingga ketika mereka mau mengakses pendidikan di kota Yogyakarta kan syarat ketentuan banyak berlaku nih Pak. Oke. Begitu. Baiklah ya. Oke, baiklah Pak. Kalau masyarakat pengen tahu soal program-program ini tadi bisa lihat di mana Pak? Kalau program ini kan sebenarnya kami sasarannya guru ya, guru saja, sehingga kemudian masyarakatnya artinya gurunya bagus lah gitu seperti itu. Jadi kalau persoalan program guru itu sebenarnya hanya untuk guru. Internal guru aja ya? Internal guru saja, pokoknya masyarakat artinya gurunya bagus. Ya kecuali kalau... Tapi nanti kabar baiknya disertakan nggak Pak? Iya. Sekolah ini kualitas gurunya sudah sekian gitu? Iya dong, Iya, itu masyarakat tahunya dari?
taunya dari dari informasi-informasi yang kita sampaikan. Di sekolah ya? Iya, kita kan ya, juga oke. ke sekolah, kita punya media juga yang kita ini. Dan saya yakin kalau nanti nilainya bagus sama sekolahan juga dipampang ya Pak. Jadi Iya. boleh dilihat di sana aja. Oke, baiklah. Bapak-bapak terima kasih banyak sudah ada di forum-forum seperti ini. Pak Mara masih ada yang mau disampaikan? Himbauan terhadap guru atau bagi orang tua siswa? Ya, saya kira yang tadi saja, bahwa hasil kami yang tadi itu kami sudah menyiapkan untuk asesmen kepribadian itu, kami sudah punya 16 macam pelatihan. Oke, baik. Kemudian yang untuk kompetensi Pedagogik. profesional dan pedagogik kita punya 11 jenis pelatihan. Oh, 16 yang, dan 11. yang akan kita kemudian lakukan untuk kemudian mengintervensi guru-guru yang kita anggap perlu ikut pelatihan. Ya. Kapan Pak pelatihannya? Pelatihan itu kita bisa rencanakan mulai 2026 dan seterusnya tergantung kemampuan keuangan daerah. Tapi saya bisa memastikan bahwa kualitas guru-guru kita itu sekarang itu sudah bagus. Sudah bagus. Hanya punya sedikit persen yang perlu sedikit di-up. Oke. Ya kan tidak harus pakai anggaran ya. Ya. Oh. Kenapa bilang tidak harus pakai anggaran? Bapak tadi sudah mau tanda tangan loh. Gimana Pak Man? Apa mau nggak Pak? Apa yang mau disampaikan? Sebenarnya kalau tanpa anggaran itu tadi bisa. Jadi guru akan merasa, oh tadi ketika aku dites itu ada yang nggak bisa di ini. Dia sebenarnya dia bisa mandiri, Personal ya. personal, memperbaiki gitu ya. Karena saya yakin di dunia IT sekarang mau cari ilmu Apa apapun saja bisa. gitu. Tapi kami dari DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen bahwa pasca pemerataan kualitas guru ini kita mudah-mudahan nanti dari Dinas Pendidikan bisa kemudian membuat pelatihan-pelatihan yang memang harus benar-benar tatap muka. Nah, kita dari DPRD sangat mendukung gitu ya untuk mensupport dana karena ini agar menciptakan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta ini yang benar-benar nomor satu gitulah istilahnya sebagai kota pelajar di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Mana matur sembah nuwun. Pak Nocaya matur sembah nuwun. Selamat sibuk kembali Pak. Tapi informasi selama kurang lebih beberapa menit, hampir 1 jam kita bicara ya. Ini akan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kota Yogyakarta. Karena ketika kita menitipkan anak kita di sekolah-sekolah, kita yakin kompetensi guru-gurunya adalah bagus ya. Baik secara psikologi tadi, karakter, atau secara kemampuan profesional dan juga pedagogik. Bagaimana cara mengajarnya. Mudah-mudahan generasi kita juga menjadi generasi-generasi unggul ya Pak ya. Dari sisi manapun begitu. Karena dididik oleh orang-orang yang sangat profesional di bidangnya. Matur sembah nuwun. Apapun berita yang sekarang ini sedang ada di luar, kan lagi banyak nih Pak kabar murid sama guru, sama kepala sekolah gitu ya. Mudah-mudahan di Jogja ini akan baik-baik saja. Kalaupun terjadi sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik, program-programnya baik, didukung dewannya yang punya anggaran yang baik. Terima kasih banyak, sukses untuk penjaringan berdua. Ya pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan juga bermakna. Kita tahu bagaimana Jogja sebagai kota pelajar, mari kita dukung sebagai orang tua siswa. Kita juga perlu selalu berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Supaya kita juga bisa memantau seperti apa perkembangan anak-anak kita ketika dia di sekolah yang kita titipi mereka. Terima kasih, saya Indah Ardina menutup acara kita Podcast EduTalk Jogja. Persembahan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang didukung sepenuhnya DPRD Kota Yogyakarta, khususnya Komisi D. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.